Nah, gimana hasilnya? Ya, gimana? Halo, Putri? Halo? I couldn't hear your voice. Putri, gimana hasilnya? Kalau Hapila gimana hasilnya Hapila? Saya tidak bisa dengar suaranya Putri. Putri 731, 831, 9, bukannya kemarin 8910 ya? 932, 10. Salah ketik itu, Sir. Oh ya, 8910 maksudnya kan? Oke, oh 10-nya 30. Oke, good. Oke, kalau Hapila gimana hasilnya? Alhamdulillah sudah harus segitu ya, Putri ya, bertahan di angka itu dan meningkat kalau bisa lebih meningkat. Hapila gimana hasilnya? Yang 9 30, Sir. Oke, yang 10? Yang 10 32. Alhamdulillah. Oke, good. Nah, semoga terus nambah-nambah terus kayak gitu. Sekarang sebelum saya lanjut, saya kirim dulu ya. Takutnya setelah ini lupa lagi. Boleh? Boleh enggak saya izin kirim dulu filenya? Halo? Saya kirim filenya dulu ya. Saya kirim sekarang supaya enggak lupa. Full structure. Sebentar, mana dia nih? Kadang saya lupa kalau misalnya sudah kelas. Sabar ya. Where are you? Truffle. Mana dia nih? Oke, dapat. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita sudah masuk di skill yang ke-13-14. Nah, ini skill yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena sering sekali skillnya pakai reduce. Apa itu reduce? Pengurangan. Reduce itu dihilangkan. Ada yang dihilangkan dalam kalimatnya. Kalimatnya sebenarnya lengkap. Ada konektor sekaligus sebagai subjek yang jadi verb di sana. Tapi dia dihilangkan saja. Berubah jadi present participle. Sekarang, sebelum saya mulai, saya mau nanya Hapila dulu. Hapila ingat tidak apa itu present participle? Verb yang diinginkan, Sir. Oke. Apa fungsinya present participle? Apa fungsinya? Bisa jadi verb, ya enggak? Bisa jadi verb, bisa juga jadi adjective. The man standing in front of the class is my friend. Standingnya itu adalah adjective. Tapi sebenarnya katanya begini. The man who stands in front of the class
is my friend. The man who stands, who-nya hilang, stands-nya hilang, berubah jadi standing. Nah, itu yang kita pelajari, namanya reduce clause. Sebelum mulai, saya hampir lupa untuk record. Oke, record to the cloud. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Yang pertama untuk reduce itu adalah reduce adjective clause. Yang kita use itu adjective clause. Apa itu adjective clause? Yang kemarin berfungsi untuk menjelaskan noun. Adjective gunanya menjelaskan noun. Sekarang kita lihat contoh adjective clause. The woman who is waving to us, yang melambai ke kita, ini adalah adjective clause menjelaskan the woman. The woman who is waving to us is the tour guide. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the woman. Mana verbnya? Is the tour guide. Nah, ini kan konektor sekaligus sebagai subjek. Terus ini ada verbnya. Jadi konektor subjek verb ini. Nah, menjelaskan the woman. The woman who is waving to us is the tour guide. Nah, ini bisa berubah kalau kita reduce. Caranya reducing gimana? Caranya reducing, hilangkan saja wu-nya, hilangkan saja is-nya, jadinya waving. Jadi ini hilang semua nih. Konektor subject verb, dia berubah menjadi adjective. Kan adjective clause kan? Dia berubah jadi adjective. Jadi waving ini menjadi adjective. The woman waving to us is the tour guide. Nah, itu dia. Ini namanya reduce. Dan hampir semua kalimat itu sering sekali kita tertipu di reduce. Kita kira dia adalah verb, padahal dia bukan verb. Contoh yang paling sering. Kalau ini aman sih yang pertama. Kenapa? Kenapa ini aman? Karena waving tidak mungkin jadi verb. Nah, tapi yang sering yang kayak gini, written. Nah, the letter subject. Apalagi written ini masih sama verb 2 verb 3-nya. Yang paling sering itu kalau verb 2 dan verb 3-nya sama. Kalau ini kan beda, write, wrote, written. Yang sama verb 3-nya dengan verb 2-nya. Kita kira dia verb. Padahal dia verb 3 yang berfungsi jadi adjective. The letter arrived today. The letter arrived today. Nah, ini adjective clause menjelaskan the letter which was written, yang ditulis. The letter which was written, yang ditulis. Caranya hilangkan konektornya, hilangkan to be-nya. Jadinya written. Written inilah yang disebut dengan past participle. Nah, kita pelajari kemarin pas di yang pertama, hari pertama tuh past participle. Misalnya, saya kasih contohnya. Saya mau tulis supaya jelas ya. Saya mau tulis contohnya supaya kita jelas ini. Supaya tidak salah-salah. Saya kasih contoh yang sama supaya kita paham. The TV purchased yesterday was Samsung. The TV purchased yesterday was Samsung. Mana subjeknya? Subjeknya the TV. Mana verbnya? Was Samsung. Jadi TV-nya itu TV Samsung. Nah sekarang, the TV which was purchased. Which connector sekaligus sebagai subjek. Was-nya adalah verb. Which-nya hilang, was-nya hilang. Nah jadi sebenarnya di sini connector subjek verb menjelaskan the TV. Tapi di sini di reduce, dihilangkan which-nya, dihilangkan was-nya menjadi purchase. Jadilah dia past participle yang fungsinya adalah sebagai adjective. Oke, itu dia ya. The TV purchased yesterday was Samsung. Jadi tidak ada yang salah. The TV which was purchased yesterday was Samsung. Itu benar. Penjelasannya which was itu konektor sekaligus sebagai subjek dan verb. The TV purchased yesterday was Samsung. Benar juga, tapi dia di reduce. So jadi harus siap-siap apakah dia di reduce atau tidak di reduce. Teman-teman harus paham ada yang namanya reducing. Nah, sering sekali masuk dalam soal. Saya ulang. Sekarang Pila, sudah paham tidak penjelasan saya sampai di sini? Pila. Paham, Sir. Oke, thank you. Putri, paham tidak penjelasan saya sampai di sini? Thank you. Oke, nice. Nah, sekarang the picture sama subjek. Mana verbnya? Is full of iced tea. That is on the table. Konektor sekaligus sebagai subjek. Ini verbnya. Nah, makanya sering the picture on the table is full of iced tea. That is-nya aja yang hilang. Selesai. The picture on the table is full of iced tea. Selesai. Sebenarnya the picture that is on the table. The woman that is the woman who is a teacher misalnya, who is in the kitchen is my wife. The woman in the kitchen is my wife.
Nah, kayak gitu. Aman saya kira ya. Jadi oke. Jadi yang mana yang kita hilangkan? Konektor-konektornya kita hilangkan. Kalau dia setelahnya adalah to be, kalau dia setelahnya adalah to be, maka caranya menghilangkan adalah hilangkan konektor, hilangkan to be. Yang mana dimaksud dengan to be? Am, is, are, was, were. Hilangkan saja konektor, hilangkan am, is, are, was, were-nya. Itu ada dua caranya. Yang pertama yang itu ya, kalau dia adalah konektor dan to be. Nah, gimana kalau bentuknya kayak gini? I don't understand the article which appears in today's newspaper, in today's paper. Subject, verb, which konektor sekaligus sebagai subjek, verb. Gimana kalau bukan to be? Ini kan bukan to be, ini verb. Gitu. Hilangkan which-nya, verb-nya berubah jadi ing form. Nah, yang kayak contoh saya tadi. The man who teach you, the man who teaches you, the man who teach you is me. Laki-laki yang ngajar kalian adalah saya. The man who-nya hilang. Teach-nya berubah jadi ing form. The man teaching you is me. Gimana kalau passer? The man who taught you yesterday was me. The man who-nya hilang, taught-nya tetap berubah jadi teaching. Taught tetap berubah jadi teaching. The man teaching you yesterday was me. Nah, jadi di sini mau dia verb 1, mau dia verb 2, tetap berubahnya jadi ing form. Nah, dia kan fungsinya berubah langsung jadi adjective. Nah, the man who taught you yesterday was me. The man teaching you yesterday was me. The man who teach you today is me. The man teaching you today is me. Sama saja cara ubahnya. Bisa dipahami sampai di sini, Pila. Saya pelan-pelan ini. Pila sampai di sini paham, Pila? Paham, Sir. Putri gimana? Putri? Oke, sekarang saya minta teman-teman buat contoh di kalimat. Buat contoh yang lengkap, terus direduce. Sorry, saya mau pastikan kita paham dulu sebelum saya lanjut. Coba buat contoh yang adjective clause. The man bla 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 bla, the paper bla 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 bla, atau I love the man who bla 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 bla, terserah. Yang pastinya ada noun yang dijelaskan oleh adjective. Saya minta contohnya, saya kasih waktu 3 menit dah. Buat contoh tanpa direduce dulu. Terus buat contoh yang teman-teman reduce. Entah apakah dia to be atau apakah dia verb. Oke. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit ya. Saya sambil ambil air minum dulu. Sudah ada contoh belum? Let me check it out. Sudah. Oke, Hapila, the man. Contohnya Putri sampai di sini benar. The cat which stands there is mine. Oke. The man who is eating atau who eats. Jadi ada dua cara. The man who, kalau who is eat, double di situ. Who is eat
Ada to be, verb, ada eat, verb lagi. Jadi dipilih who is eating atau who eats. The man who eats in the kitchen is my brother. Okay. Yes, who is eating boleh, who eats in the kitchen juga boleh. Sekarang caranya juga kalau kita ubah sama saja. Coba gimana? The main, sorry saya salah ketik. The man. Nah gimana caranya sekarang? Coba di reduce punyanya Putri dan Asaria. Apilah. Coba di reduce Pila dan Putri. The cat standing there is mine. Thank you. You understand it very well, Putri. Hapila gimana? Caranya reduce gimana? The man eating in the kitchen is my brother. Thank you. Lovely. Thank you. Good. Sudahnya, dua-duanya sudah paham. Oke. Okay. Jadi itu ya, kita omitted which-nya dan appears-nya kita ganti jadi ing. Mau dia verb 1, mau dia verb 2, tetap kita ubah jadi verb ing. Oke. Okay. Now, it should be noted that all adjective clause not all adjective clause can appear in a reduced form. An adjective clause can appear in a reduced form only if the adjective clause connector is followed directly by a verb. In other words, an adjective clause can only be reduced if the connector is also a subject. Oke, jadi betul. Jadi konektor yang bisa adjective clause yang bisa di reduce itu adalah yang konektornya berfungsi sekaligus sebagai subjek. Itu dia. Kalau konektor sekaligus sebagai subjek, itu yang bisa di-reduce. Gimana kalau konektor terus subjek, terus verb? Nggak bisa di-reduce ini. Misalnya, the man whom I love is my father. The man whom I love, itu nggak bisa. Karena whom-nya itu berfungsi sebagai konektor saja. Bukan sebagai konektor sekaligus sebagai subjek kayak di sini. The woman is the tour guide. The woman that I just met ini tidak bisa di-reduce. Kenapa? Karena bukan konektornya tidak sebagai subjek. Which you send, konektor, subject, verb. Konektornya tidak sebagai subjek. Oke, jadi ini tidak bisa reduce. The letter which you send me arrived yesterday. Doesn't reduce. Oke. Oh ya, satu lagi yang bisa di-reduce nih. Ini yang bisa di-reduce juga adalah a positive. The White House, which is located in Washington, ini Apo kan, which is located in Washington, is the home of the president. The White House di-reduce. Located in Washington, ya kan, cara reduce kan tinggal dihilangkan. Is the home of the president. Nah, ternyata teman-teman kalau ingat A positif bisa dikedepankan kan? Ini A positifnya dia kedepankan. Located in Washington, the White House is the home of the president. Nah, makanya kalau ini termasuk jenis tenses yang sudah high class. Kalau pakai kayak gini di IELTS speaking ataupun di writing-nya ini luar biasa. Ini sudah high class. Dia positif yang dikedepankan, di-reduce lagi. Nah, the president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Ini jadinya. Now preparing. Nah, dia kedepankan A positifnya. Now preparing to give a speech, the president is meeting with his advisors. Oke, itu yang kalau A positif yang di reduce. Oke. Hapila, sampai di sini paham enggak yang ini, yang A positif yang di reduce terus dikedepankan? Paham enggak? Paham, Sir. Putri? Thank you. Oke. Jadi itu cara kita mereduce. Sekarang coba apa jawabannya ini? Thank you. Gimana coba penjelasannya? Pilah, gimana? Ini kalau misalnya dia tidak dikedepankan gimana? Coba bantu saya. Kalau dia tidak dikedepankan. Coba munculkan suaranya. Audionya. Kalau dia tidak dikedepankan A positifnya.
Halo, Apila? Putri? Atau Putri? Mau coba Putri? Anyone? Oke, siapa nih? Oke, silakan Putri. Putri dulu. Hmm. Mhm. Oke, gimana kalau kita tidak reduce di tengah juga tapi kita tidak reduce? Hmm? Who is appearing atau who is appearing atau who appears? Atau enggak? Bukan appears. Kenapa? Karena ini gave. Who appeared. Verb 2. Verb 2. Who appeared. Yang appeared yang kayak verb 2. ED. Nah, sekarang kalau kita reduce kan U-nya hilang, appeared-nya juga tetap jadi appearing lagi. Jadi sama. Jadi betul, the witness who is appearing atau who was appearing atau who appears atau who appeared semuanya jadinya tetap kalau kita ubah pasti jadinya appearing saja. The witness appearing on several different television programs gave conflicting accounts of what had happened. Okay, thank you very much, Putri. Saya kira bisa ya, Pila juga semoga bisa dipahami. Nah, Sir, sekarang gimana? mau tanya, Sir. Ya, silakan. Kan ini kan yang reduce ditambahkan jadi verb ing. Nah, ini tadi yang contoh apositif, Sir. Kenapa enggak diubah jadi verb ing? Yang mana contoh apositif? Yang tadi. Yang located. Gini. Kita yang ubah jadi ing itu kalau dia konektor terus plus verb murni. Kalau dia konektor plus to be yang kayak tadi, kalau dia konektor plus to be, caranya adalah kita hilangkan konektor, kita hilangkan to be. Kalau dia konektor plus verb kayak go, going, went, kita hilangkan konektor, verbnya kita ubah jadi ing. Paham maksud saya bedanya verb dengan to be? Meskipun to be juga adalah verb. Paham nggak maksud saya? Iya, Sir. Ya, itu dia caranya. Nah, kita lihat contohnya. Ini. Kalau dia who, which, that. Kalau dia adalah to be, hilang ini juga hilang, ini hilang. Jadi ini nggak usah yang ini, which is, hilang saja ini. Located tetap. Maksudnya yang terletak. Bukan meletakkan. Lain artinya kalau meletakkan. Ya kan? Nah, jadi bukan locating. Karena kalau locating, yang meletakkan artinya. Sementara ini located, yang terletak. Nah, kalau dia adalah verb, hilang ini, verbnya kita ubah jadi verb ing. Itu dia. Bisa ya dipahami ya? Hapila? Yes, sir. Putri, Pila paham juga, Pila? Do you understand, Hapila? Yes, sir. Thank you. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan ini dalam waktu 3 menit. Nggak apa-apa, agak lama. Soalnya agak ini. Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit coba. Oh, sorry. Oke. Saya buka tadi. Email. Ternyata nggak kelihatan kalau kayak gitu ya. Oke.
Hati-hati ya, saya ingatkan, hati-hati yang maknanya aktif ataupun maknanya pasif. Hati-hati perbedaannya pasif dan aktif. Pasif itu pasti dia verb 3. Karena yang di. Kalau dia verb ing, berarti dia aktif. Ingat present participle dan past participle kemarin. Maknanya aktif dan pasif. The man standing berarti berdiri. The book purchased, which was purchased, yang dibeli. Berarti pasif pasti. Verb 3 pasti jadinya. Oke, waktunya habis ya. Oke, number 1, kita cek sama-sama. Putri dulu deh. Jawabannya correct. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Apa katanya di sini kalau kita tidak reduce? Putri? Ini sudah benar, tapi saya mohon dibantu. Apa katanya kalau kita tidak reduce? Oke, which was. Which-nya hilang, was-nya hilang. Kalau which hilang, to be langsung hilang saja. Nggak usah diubah ini jadi purchasing, karena memang maknanya pasif. Maknanya pasif, adjective ini ya. Yang dibeli. Nah, kemarin. Bukan yang membeli. Nah, the man who purchased the gift is me. The man was me. The man who purchased the gift was me. The man purchasing the gift was me. Nah, karena maknanya aktif. Laki-laki yang membeli, bukan laki-laki yang dibeli ya. Oke, jadi barang yang dibeli. Nah, sekarang nomor 2. Coba Hapila, gimana? Kok ini incorrect kira-kira Hapila? Why is it incorrect nomor 2? Harusnya gimana sehingga dia benar?